untuk menyelidiki martabat calon cucu iparnya. Nenek presiden, berpura-pura menjadi petugas kebersihan, dia datang ke perusahaan kebersihan presiden. Pembersihan di luar, lalu melihat seorang gadis cantik, pergi dari dalam perusahaan. Nenek langsung pura-pura tersandung. Gadis itu membantuku berdiri. Dari mana datangnya para pekerja rendahan ini? Sepatuku sangat mahal, sungguh sial. Saat ini, ada seorang gadis yang sedang melakukan survei, membagikan selebaran. Melihat wanita tua itu jatuh ke tanah, dia bergegas membantu. Nenek sengaja mengatakan hatinya sedang tidak baik, perlu dibawa ke rumah sakit. Ada banyak orang berdiri di sekitar menonton, tapi tidak ada yang mau membantu. Gadis itu bahkan meminta mereka untuk membantu, tapi mereka semua takut dimarahi, sama sekali tidak berani membantu. Beberapa orang bahkan menasihatinya untuk tidak mengkhawatirkan uang. Dia mengenakan pakaian pekerja kebersihan. Bantuan pasti akan dimintai uang. Namun gadis itu masih di sisinya dan memanggil ambulans. Setelah mereka tiba di rumah sakit, nenek merasa gadis itu sangat jujur. Lalu dia bertanya pada gadis itu apakah dia tidak takut dimarahi olehnya. Wajahnya sangat baik. Bagaimana kamu bisa menindasku? Selain itu, meskipun kamu memarahiku, ada kamera di sana juga. Keduanya bijaksana dan jujur. Gadis yang baik. Melihat usiamu yang masih sangat muda, kamu mungkin belum memiliki kekasih, bukan? Kebetulan keponakannya. Nenek, aku sudah menikah. Sungguh anak yang beruntung. Nikahi gadis baik sepertimu. Suami Anda sangat tampan, juga sangat baik padaku. Apa yang enak, ingat kamu juga, bukankah ini hal yang paling mendasar? Sarang lebah harus memiliki latar belakang ekonomi. Apakah dia ada di rumah kontrakan? Bagaimana dengan mobilnya? Mobil tua, jadi tolong ceraikan dia, keponakannya. Tidak hanya baik hati, tapi juga orang kaya, punya rumah dan mobil. Biarkan anak Anda memilih dengan bebas. Nenek, aku dan suamiku tidak bisa bercerai. Cucunya sangat luar biasa, akan lebih baik untuk menikah. Yang nenek tidak tahu adalah gadis ini adalah keponakan iparku. Ternyata 7 hari yang lalu, gadis itu dipaksa menikah dengan bajingan generasi kedua, dengan imbalan uang mahar 5.000 ribu. Gadis itu tidak mau, jadi saya mendaftarkan pernikahan saya dengan presiden baru. Kurang dari 1 jam, untuk menyelidiki martabat gadis itu. Presiden berpura-pura menjadi pegawai miskin, tapi gadis itu tidak mengkritik pria itu. Hari pertama pencatatan pernikahan dengan presiden, orang tua gadis itu rakus akan uang. Diusir dari rumah setelah mengetahui apa yang terjadi. Gadis itu tidak punya rumah untuk kembali dan hanya keluar ketika bertemu dengan presiden. Sebagai suami gadis itu, presiden mengundangnya ke tempatnya. Gadis itu hendak menolak, tapi atas undangan antusias dari ketua, gadis itu hanya bisa menyetujuinya. Namun, pihak ketua menemui kesulitan. Rumahnya semuanya villa, tidak ada rumah kecil, hanya bisa mengambil asistennya. Suruh dia membeli satu dalam 10 menit. Ketika mereka memasuki rumah, gadis itu melihat bahwa rumahnya sangat mewah dan luas. Bahkan semuanya baru. Ketua dengan cepat menjelaskan bahwa ini adalah rumah kontrakan. Dia baru saja menyewa rumah dan siap untuk pindah. Sewa di sini mungkin lebih dari 10.000 sebulan. Maka kamu juga kaya. Ini adalah rumah kerabatmu. Menyewakannya kepada Anda juga cukup murah. Orang ini terlihat sangat familiar. Tuan Luke, apakah Anda merasakannya? Dia tidak terlihat familiar sama sekali. Anda masih harus pergi ke wawancara, jadi cepatlah pergi. Ya, ini waktunya wawancara. Apa yang biasanya dilakukan Tuan Luke saat bekerja? Hai sayang, bagaimana denganmu? Biasanya saya juga menjalankan ini. Itu sangat bagus. Di mana perusahaan Anda? Jika nyaman, kita akan pergi bersama. Ini tidak nyaman, saya harus mengantarmu ke wawancara. Ayo pergi. Tiba-tiba dia merasa sedikit sakit perut. Saya pergi dulu, wawancara lebih penting. Aku pasti akan menyusulmu. Oke, tolong cepat. Biasanya dia juga berangkat kerja dengan mobil ini. Bagaimana cara kunci ini terbuka? Presiden, ini memerlukan aplikasi. Apa yang salah? Wawancara gagal. Saya pikir desain Anda sangat bijaksana. Skema warnanya juga sangat cocok. Saya lebih dari mampu mewawancarai asisten desainer. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Sayangnya, di tahun kedua kuliah, saya berhenti sekolah. Pendidikan hanya berhenti di bangku SMA. Kelalaian. Saya pikir Anda harus mengirimkan CV Anda ke Tuong Giai untuk mencobanya. Tuong Giai, grup Tuong Giai. Ya Tuhan, Luke, kamu sangat menghargaiku. Tuong Giai adalah grup fashion paling terkenal di provinsi ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang bertarung, mereka tidak bisa masuk. Itu sedikit dari pendidikan saya.
Saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk wawancara. Jangan sembunyi. Meskipun standar wawancara Tuong Giai sangat tinggi, tetapi mereka lebih menghargai kompetensi profesional. Dengan kemampuanku, itu pasti tidak menjadi masalah. Benar-benar. Jika Anda tidak percaya, kirimkan saja CV Anda dan lihat. Oke, ayo kita coba. Bagaimana jika ada kacang? Jika saya lulus, saya akan membalasnya. Tuong Giai. Tunggu, Bung, apa yang salah? Saya akhirnya tahu mengapa Anda gagal dalam wawancara hari ini. Lapisan riasan saya ini bermasalah. Riasannya tidak bagus. Ah, gaya rambutnya bermasalah. Di sini, mari kita lihat tempat ini. Biarkan saya melihatnya. Sudut penjepit ini. Aku akan menanganinya lagi. Itu, terjatuh. Itu benar. Silakan kirimkan CV Anda terlebih dahulu. Aku akan menuangkanmu segelas air. Periksa email perusahaan. Jika Anda memiliki CV Dongman, kalau begitu suruh dia datang untuk wawancara besok. Tim wawancara memberitahu saya bahwa saya akan datang untuk wawancara. Tahukah kamu, Ketua Tuong Giai adalah orang termuda dalam daftar kekayaan. Saya dengar emasnya tidak hanya banyak, tapi juga sangat tampan. Berapa banyak orang yang bermimpi menjadi istri presiden? Mungkin dia tidak pernah menginginkannya. Saya sudah menikah. Dia masih sangat muda, tapi sudah menikah. Apa yang dilakukan suaminya? Apakah kamu tampan? Suamiku sangat tampan. Tapi dia hanya pegawai biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan Presiden Tuong Giai. Saya ingin tahu apakah dia mengincar lulusan Tsinghua ini. Apakah Anda belajar di sekolah Tan Hoa? Sangat baik. Orang berikutnya, Li Tin. Oke, sisi ini. Apa kabarmu? Pewawancaranya terlalu kasar. 8 dari 10 gagal. Dia bahkan tidak bisa lulus dari Tan Hoa. Apakah itu berarti aku tidak bisa memilikinya? Namanya Dongman. Ya. Saya biasa melakukannya. Dia telah memenangkan beberapa penghargaan. Dan bekerja sebagai asisten magang. Dongman, oke, besok kamu datang dan menerimanya. Hah, apa masalahnya? Tidak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberi saya kesempatan ini. Ini, kamu menyimpannya, Nona Dong. Selamat, silakan ikuti saya di sini untuk menyiapkan dokumen pelantikan. Oke. Ketua Tuong Gia tidak mengherankan. Orang yang berdiri di Dewan Miliarder. Kontrak juga dapat dikontrol. Kesalahan kecil masih dilakukan. Orang yang saya lihat tadi adalah Tuan Luk. Gadis-gadis di sini memeriksa ulang kontrak untukku. Lihat apakah ada kesalahan. Ambillah, aku akan pulang menemui istriku. Saya. Mengapa kamu begitu bodoh? Apakah Anda Presiden Tuong Giai? Bagaimana Anda bisa menjadi Presiden Tuong Giai? Jadi mengapa Anda berada di kantor Presiden? Dia datang. Oh, saya datang untuk mengantarkan dokumen. Aku sudah bilang padamu, tugasnya adalah menyiapkan dokumen untuk atasannya. Kau membuatku gila, kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Saya pikir Anda adalah Presiden Tuong Giai. Bagaimana itu mungkin? Ya Tuhan, Presiden yang tidak pernah mendekati seorang wanita sedang memeluk seorang wanita. Aku baru saja hendak memberitahumu. Wawancara selesai. Katakan padaku, mengapa ini begitu mudah? Men, kami sangat baik. Bagaimana Tuong Giai bisa menghinamu? Tuan Luk adalah bintang keberuntunganku. Pulanglah, aku akan memberimu hadiah. Kamu sedang terburu-buru, ayo kembali ke rumah. Ini adalah hadiah yang kamu katakan. Benar, saya akan mentraktir Tuan Luk malam ini. Lain kali pergi ke supermarket. Pasarnya sangat berantakan. Lihat jadi apa aku karena memenangkan sayuran. Dolar di supermarket sangat mahal. Jika Anda membeli makanan di pasar, sebulan akan menghemat setidaknya 2 hingga 300 yuan. Itu sangat masuk akal. Ayo cepat pulang, aku sangat lapar. Hari ini Buluk kesulitan mencari makanan. Biarkan aku memasak nasi. Apakah kamu tahu cara memasak? Saya terus makan. Jangan menuangkan jus. Saya tidak bisa memasak. Tapi saya tahu cara memesannya. Pergi ke restoran dan belikan aku makanan untuk dibawa ke sini. Ingatlah untuk mengganti tas. Pemilik. Aku benar-benar tidak membutuhkan bantuanmu.
Apa yang sedang kamu lakukan? Anda, saya, dia adalah sepupu jauhku. Nasinya dimasak terlalu banyak, harus membawanya kepadamu. Cepat masuk ke dalam rumah, jangan berdiri di sini lagi. Halo kakak ipar, restoran bintang 5. Itu benar, itu dia. 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 Apakah Anda akan merampok gerobak? Sejak kapan kamu membuat sarang burung? Baru saja menyewa seorang koki. Lain kali pulang saja untuk makan. Biarkan aku menunjukkan bakatku. Tidak perlu, tidak perlu.